Pesawat Rusia Su-25 menghancurkan personel dan menyerang benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah selatan Donetsk. Penuntasan target dipandu oleh pengontrol udara depan Korps Tentara Kelompok Pasukan Vostok. Dalam rekaman, pesawat serang darat ini terbang berpasangan menuntaskan misi di selatan Donetsk. Sukhoi Su-25 adalah sebuah pesawat tempur dengan tempat duduk tunggal, bermesin ganda dengan pendorong jet diproduksi di Uni Soviet oleh Biro Perancang Sukhoi. Su-25 memiliki tata letak aerodinamis normal dengan sayap trapesium dan tailplane konvensional dan kemudi. Beberapa logam yang berbeda dalam jumlah yang berbeda yang digunakan dalam konstruksi badan pesawat, 60% aluminium, 19% baja, 13,5% titanium, 2% magnesium alloy, dan 5,5% material lainnya. Semua versi dari Su-25 memiliki sayap cantilever logam. Sayap terdiri dari dua bagian cantilever melekat pada kotak torsi pusat, membentuk satu kesatuan dengan badan pesawat. Rem udara disimpan di fairings terpisah di ujung masing-masing sayap. Setiap sayap memiliki 5 cantelan untuk pengangkutan senjata. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 19 Juni, militer Rusia total kehilangan 529.750 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah kerugian Rusia termasuk 1.130 personel tewas selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.984 tank, 15.319 kendaraan tempur lapis baja, 19.078 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.007 sistem artileri, 1.104 sistem roket peluncur ganda, 857 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.221 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertahanan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina 19 Juni mengklaim menembak jatuh 19 dari 21 pesawat nirawak serang jenis Shahed yang diluncurkan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Primorsko-Akhtarsk di wilayah Krasnodar Rusia dan wilayah Crimea. Ukraina mencegat pesawat nirawak tersebut di atas wilayah Kherson, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Khmelnytskyi, dan Lviv. Kelompok penembak bergerak Angkatan Udara Ukraina terlibat dalam menangkis serangan udara tersebut. Sebelumnya pada malam itu, pesawat nirawak tersebut menargetkan wilayah di atas Ukraina bagian barat. Di lingkungan Malehiv di kota Lviv, seorang pria berusia 70 tahun dirawat di rumah sakit akibat serpihan pesawat nirawak yang jatuh sekitar pukul 4 pagi waktu setempat. Sebuah gedung bertingkat dan gedung perkantoran rusak akibat serangan pesawat nirawak tersebut, Wali Kota Lviv Andriy Sadovyi melaporkan di Telegram. Serangan pesawat nirawak merupakan kejadian sehari-hari di Ukraina, yang memengaruhi berbagai wilayah di seluruh negeri. Dalam beberapa bulan terakhir, serangan Rusia terhadap infrastruktur penting semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman roket termobarik TOS-1A membombardir pertahanan Ukraina. Awak TWS-1A, Son Sepek, menghancurkan tenaga musuh di pemukiman memanen. Spesialis RCBZ dari Angkatan Darat ke-36 memberikan pukulan telak dengan peluru termobarik 220 mm pada posisi Angkatan Bersenjata Ukraina, membakar tempat perlindungan, observasi, dan benteng musuh yang terkubur, demikian keterangan videonya 19 Juni. Biasanya, Rusia memakai roket termobarik ini sebelum pasukan penyerbu dan infanteri memasuki medan pertempuran. Sistem penyembur api berat TOS-1A Son Sepyok menggunakan bom termobarik untuk menyerang musuh yang bersembunyi di benteng pertahanan dan posisi pertahanan.
Sistem penyembur api dapat menghancurkan benteng pertahanan musuh, karena proyektil yang menyala mampu menembus dan menghancurkan fasilitas yang paling dapat dipertahankan dan peralatan lapis baja ringan milik kaum nasionalis. Sistem Sonsepiok dianggap sebagai target prioritas bagi musuh. Untuk memastikan keamanan dan menghindari provokasi, kru Sonsepiok dilindungi oleh tim pelindung. Amerika Serikat mendesak pemerintah Cina menghentikan dukungannya terhadap Rusia di Ukraina. Desakan ini disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 18 Juni dikutip media-media Barat. Mesin perang Rusia diaktifkan oleh dukungan Tiongkok yang harus dihentikan, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, kedua pejabat teras tersebut mengkritik kebijakan Beijing dan hubungannya dengan Kremlin. Meskipun Tiongkok secara resmi mempertahankan sikap netral terhadap perang skala penuh Rusia di Ukraina dan menyangkal memberikan bantuan mematikan, Beijing dan Moskow terus memperkuat hubungan mereka, yang ditegaskan oleh kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada Mei lalu. Blinken mengatakan Tiongkok memberikan dukungan yang memungkinkan Rusia untuk menjaga pangkalan industri pertahanan itu tetap berjalan, untuk menjaga mesin perang tetap berjalan, untuk menjaga perang tetap berlangsung. Jadi itu harus dihentikan, kata Blinken dilansir AFP. Dalam pernyataan yang serupa dengan yang dibuatnya pada 17 Juni, Stoltenberg mengatakan Tiongkok harus menghadapi konsekuensi jika terus mendukung Rusia. Cina tidak bisa mendapatkan keduanya. Mereka tidak bisa terus memiliki hubungan dagang normal dengan negara-negara di Eropa dan pada saat yang sama memicu perang terbesar yang pernah kita lihat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, kata Stoltenberg mengenai Cina. Pada 17 Juni, Stoltenberg mengatakan 90% mikroelektronika Rusia berasal dari Cina. Beijing juga dilaporkan berupaya meningkatkan kemampuan satelit Rusia. Cina membantah memberikan bantuan militer kepada Rusia dalam perang skala penuh melawan Ukraina. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sebelumnya menuduh Cina memberikan Rusia setiap dukungan di balik layar terhadap perangnya di Ukraina, menggambarkan tindakannya sebagai destabilisasi di jantung Eropa. Unit Batalion Sparta Rusia menyisir personel Ukraina yang tersisa di dekat Yasnobrodivka, Oblast Donetsk. Penyisiran oleh pasukan penyergap dipandu drone pengintai. Drone merekam sejumlah personel Ukraina mencari tempat persembunyian di hutan. Rencana menghindar dari Rusia berantakan setelah drone penyerang datang. Jumlah kerugian personel Ukraina tidak dilansir. Tidak ada musuh dibiarkan tersisa di sini, demikian keterangan video Sparta 19 Juni.